Pagi hari ini, let's prepare our heart for our pre-service. Ada firman Tuhan yang dikatakan oleh Daud, dikatakan begini, dari mana datangnya pertolonganku, pertolonganku datangnya dari Yesus Tuhan. Sekali lagi, firman yang gampang banget, tapi have a deep meaning. Pada saat Daud dalam keadaan terpojok, Daud cuma bilang gini, dari mana datangnya pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Yesus Tuhan. Dari tempat Anda masing-masing, katakan, dari mana datangnya pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Yesus Tuhan. Dari mana datangnya pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Yesus Tuhan. Yes, Bapa di surga, kami mau pegang Tuhan, firman-Mu. Dari mana datangnya pertolongan kami Tuhan? Pertolongan kami datangnya dari Yesus Tuhan. Haleluya. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Sama-sama dari awal katakan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kalau Anda belum tahu lagu ini, mari kita belajar sama-sama, katakan, ku percaya Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Awal katakan, ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikan-Mu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan,
setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Saya undang sama-sama kita bangkit berdiri dan dengan iman kita katakan, Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Yesus hanya Kau. Amin. Siapapun juga, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Sekarang selain sama-sama kita nyanyi, pada saat kita mengandalkan Tuhan, kita angkat tangan kita. Pada saat kita angkat tangan, biar Tuhan yang turun tangan. Amin saudaraku. 3, 2, 1. Yesus hanya Kau. Amin. Thank you Lord. Siapapun, Yesus hanya Kau. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Yang percaya, angkat suara sekali lagi. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Kami mau katakan sekali lagi, Engkau adalah kami Tuhan. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Tiada lain yang kami andalkan selain Engkau, Yesus. Dari mana datangnya pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Yesus, Tuhan. Pagi ini, apapun keadaan hati kami, Tuhan, Engkau tahu dan Engkau yang selidiki kami. Whatever our heart's condition right now, Lord, search our heart and Holy Spirit, you comfort us. Roh Kudus, Engkau tenangkan kami.
Kami percaya ada kuasa di dalam pujian penyembahan. We believe, Lord, there is a power when we praise your name and when we worship you, Lord Jesus. There is great power. Ada kuasa yang besar yang terjadi, Tuhan. Roh Tuhan turun di tempat ini. Pengurapan Tuhan turun atas setiap kami yang ambil bagian di dalam pelayanan pagi hari ini. Pengurapan Tuhan turun atas gerejamu, Tuhan. Kami yang di sini maupun yang di rumah, Tuhan. We trust in you, Lord Jesus. Not only there is a great power, there is a fresh anointing come upon everyone that take part on this service today, and come upon your people, your church. Kami gak mau ngelihat besarnya masalah kami. Kami mau melihat besarnya Yesus kami. Kami mau menaikkan suara kami. Kami mau memuji Engkau, Tuhan. We want to praise your name, Lord Jesus. We want to worship you, Lord Jesus. Karena Engkau layak dipuji. Engkau layak disembah. Segala hormat, puji, syukur hanya bagi Yesus, Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya gereja Tuhan sama-sama katakan. Amin. Katakan apa, saudaraku? Amin. Good morning. Good morning. Selamat pagi semua. Yang di rumah, yang di gereja, siap memuji Tuhan? Siap memuji Tuhan? Let's go. This is Amazing Grace. Terima kasih Tuhan buat pagi ini, Tuhan Yesus. Untuk yang di rumah, yang di gereja, kita akan siap memuji Tuhan. Because today is Amazing Grace for us. Who breaks the power? Who breaks the power of sin and darkness? Whose love is mighty and so much stronger? The King of glory, the King above all kings. Who shakes the whole earth? Semua katakan. Who shakes the whole earth with holy thunder and brings us breathless in awe and wonder? The King of glory, the King above all kings. Katakan divisi semua. This is amazing grace. This is unfailing love. That you will take my place. That you will bear my cross. When you lay down your right, then I will be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you done for me. Oh, 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 who bring our chaos back into order. Who bring our chaos back into order. Who is the orphan, a son and daughter. The King of glory, the King of glory. Yes, Lord, we believe in you. Who rules the nations with truth and justice, shines like the sun in all of his brilliance. The King of glory, the King above all kings. Everybody sing it together. This is amazing grace. This is unfailing love. That you will take my place. That you will bear my cross. You will lay down your life. Then I will be set free. Oh, this is I sing for all that you've done for me. Oh, 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 oh. Semua katakan, Word is the Lamb. Word is the Lamb who was slain. Word is the King who conquered the grave. Word is the Lamb who was slain. Word is the King who conquered the grave. Word is the Lamb who was slain. Word is the King who
great. Worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy, worthy. This is amazing grace. This is unfailing love. That you will take my place. That you will bear. That you will bear my role. You lay down your life. Then I will be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Oh, 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 beri kemuliaan buat Tuhan Yesus pagi ini. Shalom saudara-saudara. Masih semangat? Saya mau lihat semuanya angkat tangan yang bersuka cita, yang berbahagia, yang diberkati dan senyum kanan kiri. Tuhan beserta kita. Tuhan Oke? beserta kita. Oh. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Tuhan sumber kuatku, Tuhan sumber kuatku, Tuhan sumber kuatku dan bagianku selamanya. Tuhan sumber kuatku, Tuhan sumber kuatku, Tuhan sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Oh, haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak kuandalkan Amin Tuhan, kekuatanku, namun yang pasti kan tetap selamanya. Allah sumber kuatku, Tuhan sumber kuatku, Tuhan sumber kuatku dan bagianku selamanya. Tuhan sumber kuatku, Tuhan sumber kuatku, Tuhan sumber kuatku dan bagianku selamanya. Tuhan sumber kuatku, Tuhan sumber kuatku, Tuhan sumber kuatku dan bagianku selamanya. Tuhan sumber kuatku, Tuhan sumber kuatku, Tuhan sumber kuatku dan bagianku selamanya, 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 selamanya. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Yesus Kristus. Anda boleh duduk. Mari kita pejamkan mata kita.
Tuhan terima kasih Tuhan Yesus, kami bisa berkumpul pagi ini Tuhan Yesus. Kita nggak tahu Tuhan apa yang akan di depan kita, tapi kami percaya Tuhan Yesus, di dalam kelemahan Tuhan Yesus, kuasa-Mu nyata Tuhan Yesus. Di dalam kitab-Mu Tuhan, Engkau membelah laut, Engkau meneduhkan badai Tuhan Yesus. And that's what we know Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau adalah Allah yang akan membuat mujizat-mujizat terus Tuhan Yesus. Dan itu yang kami akan percaya Tuhan Yesus. Sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau buat mujizat sejati. Saya mengundang untuk semua bisa menyanyikan lagu ini. Di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat terjadi. Terima kasih Tuhan, Kau pembuat mujizat-Mu. Kami nggak tahu Tuhan apa di depan kami Tuhan, tapi kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang telah membelah laut Tuhan Yesus, Engkau yang menurunkan badai Tuhan. Terima kasih Tuhan, naikkan ucapan-Mu, naikkan syukur-Mu. Kami nggak bisa berjalan tanpa Tuhan yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. dengan suara saja, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat
saat lebih sungguh-sungguh lagi yang di rumah, yang di gereja katakan. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi, karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati, Kau pembuat mujizat sejati. Terima kasih Tuhan, kami tahu Tuhan, we cannot walk without your presence Lord. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah denganku. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu, dan berjalanlah dengan. Sama-sama gereja Tuhan, angkat kedua tangan kita katakan. Engkau tak besertaku, Bagaimana? ku tak mau berjalan. Engkau Tuhan, Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap
Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Dan berjalanlah dengan iman sekali lagi katakan. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Dan berjalanlah denganku. Mari kita tundukkan kepala saudaraku, pejamkan mata. Let's close our eyes and bow down. Kita bayangin hidup kita kalau tanpa Tuhan. Let us imagine if our life without Jesus Christ's presence. Betapa kita manusia sangat terbatas. We are a limited human being. Dan betapa kita perlu Tuhan. And we need Jesus Christ in our life. Apapun background Anda, satu yang pasti kita perlu Tuhan. Whatever our background is, one thing for sure, we need Jesus Christ. Di dalam suasana yang seperti sekarang ini, ajar kami Tuhan, untuk kami sebelum keluar rumah, sebelum memulai hari-hari kami, bilang, biar roh-Mu Tuhan ada beserta dengan kami. In this time of need, whatever we do before we go out from our house, from our workplace, let's say to Jesus, Lord, just help me, Lord. Pagi ini kami mau mendengar firman-Mu, biar Roh Kudus bicara dan biar setiap kami keluar dari tempat ini ada pengharapan baru dari Yesus Tuhan yang tak pernah berubah. We are ready to listen to your word of God, Lord, and we believe when we go out from this place, there's a hope, there's a peace, and we believe that you are everlasting God for us. Kami siap mendengar firman-Mu Bapa. We're ready to listen to the word of God, Di dalam Lord. nama Yesus In Tuhan. the name of Jesus. Sama-sama kita katakan. Let's say it together. Katakan apa Let's saudaraku? say it together. One more time. Amen. Yes. You may be seated. Silakan duduk semuanya. Selamat pagi Philadelphia Praise Center. Selamat pagi semuanya. Yes. Kita akan mempersiapkan hati kita dalam mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya saya mau menyampaikan announcement singkat. For those of you who doesn't speak Indonesian, make sure you have your equipment with you. And I believe there is a translator that's ready. Untuk middle school and high schoolers, for all middle schoolers and high schoolers, ada Cema yang ada di belakang. Let's go out. All middle schoolers and high schoolers, Cema will be waiting on the back. Yes. Yes, untuk middle schoolers and high schoolers, yes. Freddy tolong keluarin announcement singkatnya dulu. Maaf banget, pagi hari ini buletinnya belum tercetak gitu, karena masih ada dalam perjalanan dari percetakan. Kayak gimana orang kemarin fotokopi doang. Page ketiganya, Fred, page ketiganya. Yes, akan ada kelas gamelan di tempat ini untuk orang tua, untuk Anda yang mau terlibat dalam gamelan. Ini really good untuk putra dan putri Anda, atau untuk Anda sendiri juga untuk terlibat di dalam kelas gamelan yang akan berlangsung setiap Selasa, dimulai di awal Februari sampai Selasa ini sampai bulan Mei. Ada informasinya di situ, Anda bisa hubungin. Lalu the next page-nya, untuk kita yang pengen belajar bahasa Inggris, akan ada beginner English for adult. Yang nanya-nanya sama saya, Om, ada kelas bahasa Inggris nggak? Ada kelas bahasa Inggris nggak? Ada kelas bahasa Inggris and it's free. Location-nya ada di 1201 South 23 Street. Di Free Library di 23 Street, Anda bisa mengikuti untuk free class untuk ESL. Oke? Nah, yang di belakang ayo ambil tempat duduk ya. Suruh Asher kasih suruh tempat duduk. Ini banyak tempat duduk kosong. Ayo maju ke depan, langsung ke depan. Ashernya tolong arahkan. Yes.
Sebagaimana kita tahu sekarang ini ada beberapa informasi yang sehubungan dengan kebijakan-kebijakan daripada pemimpin baru negara ini terhadap imigran. Dan saya percaya banyak dari antara Anda juga ngerti dan tahu bahwa setelah kebaktian kedua kita akan mengadakan Know Your Right Training di Upper Hall. Apa itu Know Your Right Training? Know Your Right Training adalah training untuk kita tahu apa sih hak-hak kita sebagai imigran. Apakah kita punya surat, kita nggak punya surat. Kita akan diajarin bagaimana untuk kita meresponi apabila immigration datang ke tempat kita, apa yang harus kita jawab, apa yang harus kita tidak jawab. Semuanya itu akan ada di dalam training di Upper Hall jam 1 siang sampai selesainya. So, untuk Anda yang membutuhkan training tersebut, silahkan datang jam 1 sampai selesainya di Upper Hall. Tapi yang jelas adalah begini, saudaraku. Hal yang pertama yang harus kita ketahui, di dalam situasi sulit seperti ini, masa-masa yang gak mengenakan ini, kita harus fokus bahwa selalu ada pengharapan. Amin. Selalu ada pengharapan di dalam Yesus Tuhan. Dan terus taruh pengharapan kita ke dalam tangan Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Yang kedua adalah sehubungan dengan kita menerima informasi dan berbagi informasi. Saya mau keluarga besar PPC yang di rumah, yang di tempat ini, jadilah orang-orang yang smart dan berhikmat. Sekali lagi saya mau katakan, saya mengajak Anda, keluarga besar PPC, let's start from us. Mari dimulai dari kita, mari menjadi orang-orang yang pandai dan berhikmat. Apa artinya orang-orang yang pandai dan berhikmat? Kalau ada berita-berita yang gak penting, berita-berita yang hoax, atau berita-berita yang gak pasti kebenarannya, stop sampai di Anda, gak usah di-forward ke orang lain. Sekali lagi, saya mau mengajarkan untuk kita menjadi masyarakat yang pandai dan berhikmat. Bukan orang-orang bodoh, kata Amsal. Salah satunya adalah jangan memforward segala berita-berita yang gak benar. Misalnya benar juga sekalipun dari news, dari ABC News, dari NBC News. Kira-kira pada saat Anda forward akan membawa orang damai sejahtera atau enggak? Kalau enggak, stop. Kalau berita-berita yang Anda forward membuat orang lain tambah ketakutan, membuat orang lain tambah resah, you better stop. Again, jadilah anak-anak Tuhan yang berhikmat. Bukan membawa ketakutan. I'm serious in this part. Saya nggak pernah forward apa-apa yang nggak penting, yang segala macam yang membuat orang lain menjadi resah. Daripada lo forward begituan, mendingan kasih forward firman Tuhan yang menguatkan orang. Tanpa Anda forward berita-berita, orang tuh udah dalam keadaan ketakutan. Dan itu nggak baik untuk Anda sendiri, juga untuk orang lain. Jadi yang pertama adalah percaya ada pengharapan di dalam Yesus Tuhan. Kedua, sharing hal-hal yang penting. Informasi-informasi yang penting. Dan yang ketiga, kita sebagai komunitas Philadelphia Presenter, kita sebagai keluarga besar PPC, of course, we are here for you. Sebagai tim leadership, semua segala macam kita akan bekerja sama. Bagaimana untuk memprotek Anda semuanya. Untuk kita saling membackup. Gak usah memprotek Anda semua. Kita care sama masyarakat yang ada di Philadelphia ini. Apakah orang Indonesia atau segala macam. We care for them dan kita akan bekerja sama untuk memprotek sesama imigran dan juga sesama warga masyarakat Philadelphia. Setuju saudaraku? Jadi taruh pengharapan kita dalam tangan Tuhan. Kemarin waktu saya lagi berdoa, saya diingetin suara siapa yang Anda mau dengar. Apa yang Anda mau lihat itu penting. Apa yang Anda mau dengar itu sangat penting. Itu yang akan menentukan masa depan Anda. Alright.
Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan bicara mengenai unchanging God, Tuhan yang tidak berubah. Alright, mari kita silent cell phone kita sama-sama, kita akan belajar firman Tuhan 30-40 menit ke depan. Untuk itu mari kita sambut brother kita Jacob Wibowo, silakan. Selamat pagi saudara-saudara. Alright. Ya, kita langsung aja kita mau belajar firman Tuhan pagi hari ini. Ini tema yang sangat keren sekali ya saudara ya. Tema yang harus kita dengerin terus di kuping kita. Kita terus harus ingatkan pada roh jiwa kita bahwa Tuhan tuh gak pernah berubah, betul? Tuhan tuh gak pernah berubah. Ya, yang berubah siapa saudara? Kita, gitu. Katakan kanan kirimu, kamu yang berubah. Ya saudara, kita ini selalu berubah. Kadang setia, kadang gak setia sama Tuhan. Gak usah sama Tuhan, sama pasangan aja kadang setia, kadang enggak ya saudara ya. Ya, ada yang lain, ada yang lebih ini gitu. Kali ini setia sama yang lain dulu lah, nanti setia sama punya kita sendiri ntar-ntaran aja. Manusia itu jahat, tapi Tuhan itu enggak pernah berubah. Amin saudara. Saudara, hari enggak kerasa ya saudara. Ini sekarang kita ada di, kemarin saya lagi lihat-lihat, enggak kerasa tahu-tahu kita sudah tanggal 20 berapa ini hari ini? 6 bulan Januari saudara. Waktu berjalan cepat sekali saudara. Waktu jalannya tuh kayak melayang gitu aja ya. Tahu-tahu udah Januari, saya masih ingat kayaknya mau berangkat retret ya Om ya. Om Aldo tahu-tahu udah mau berangkat retret nih. Ayo masuk mobil semua. Tahu-tahu mobil dia kuncinya di dalam dan terkunci saudara. Terkunci. Kayaknya baru kemarin ya. Terus Natal. Setelah Natal tahu-tahu tahun baru, tahu-tahu sekarang tanggal 26 Januari. Waktu jalan cepat. Musa pernah berkata di Mazmur 90 ayat 10 berkata apa saudara? Masa hidup kita, nah itu sudah masa hidup kita 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru. Dan kami melayang lenyap. Musa aja udah pada saat itu aja sudah merasa hidup itu cepat jalannya. Jadi gak aneh kalau hari ini, saya ganti mic dulu ya saudara ya. Suaranya kok ini. Saya ganti mic-nya Om Mario. Yang tadi suaranya bagus sekali. Tepuk tangan buat Om Mario. Biar saya ketularan saudara suaranya. Mana orangnya? Oh di sana. Musa aja merasa perjalanan hidup tuh cepat sekali. Jadi gak aneh ya kalau sekarang kita bilang, waktu cepat sekali berjalan ya. Tahu-tahu sudah Januari ya. Saudara gak kerasa sebentar lagi kita mau winter lagi saudara. Winter belum habis sudah mau winter lagi ya. Natal lagi saudara. Makanya saudara saya diingatkan Tuhan. Suami istri yuk jangan berantem terus. Betul gak saudara? Amin. Itu yang amin keras tuh pasti berantem terus tuh saudara. Suami istri jangan berantem terus. Soundnya, iya, boleh dikecilin dikit yang di depan sini. Yang pegang sound, dari situ bisa nggak? Yang ngadep ke saya ini. Oke saudara. Suami istri sayang-sayanglah sama satu sama lain gitu. Ya karena apa? Karena waktunya tuh gak pernah tahu. Betul saudara? Saudara berantem pikir sama suami sama istri. Pikir nanti baikan lagi nanti malam. Tahu-tahu suami kita, istri kita sudah pergi. Sudah meninggal. Kita gak pernah tahu. Waktu kita ini buru-buru sekali. Betul saudara? Sayangilah yang punya suami istri. Betul saudara? Anak sama orang tua. Ingat-ingatlah baik-baik sama orang tuamu. Orang tua sama anakmu sayangilah. Karena waktunya gak pernah tahu. Tahu-tahu gone gitu aja. Tahu-tahu Tuhan panggil. Betul saudara? Kita harus ingat bahwa hidup ini gak ada yang kekal. Hidup ini buru-buru jalannya. Kehidupan ini sangat cepat untuk berubah. Minggu ini minggu yang gila-gilaan ya saudara ya. Minggu lalu cuacanya lagi oke ya, dingin umum, dingin musim dingin gitu kan. Tapi minggu ini saudara, kita semua kayak ada di dalam freezer, betul saudara?
ada di dalam freezer. Dengar rumah di sana nggak ada air karena airnya mampet semua. Rumah di sebelah sana pipanya pecah karena terlalu dingin. Kadang kita kedinginan, tahu-tahu besok panas, besoknya sakit, besoknya baik lagi, sehat lagi. Iya kan saudara? Waktu itu sangat cepat berubah. Sebentar apa, sebentar lagi apa. Kemarin pemerintahan Biden, keadaan oke-oke aja. Ya, border dibuka dengan lebar, orang masuk dengan gampangnya. Pemerintahan berubah. Segala sesuatu berubah. Kebijakan berubah. Atmosfernya jadi berubah. Betul saudara? Dunia punya istilah bahwa tidak ada yang tetap dan kekal. Hanya perubahan itu sendiri yang kekal. Maksud gak saudara? Jadi yang berubah terus. Dunia ini berubah. Tidak ada yang stay terus diam di tempat itu. Yang sama terus. Yang sama itu hanya perubahan itu. Saya setuju itu ya saudara. Tapi sebagai anak Tuhan, saya setuju lagi, lebih setuju lagi bahwa dunia berubah. Segala sesuatu berubah. Yes. Tapi hanya satu yang gak berubah. Siapa saudara? Tuhan Yesus laku Allah sumber kuatku. Tadi. Namun yang pasti kan kekal selamanya. Siapa? Allah sumber kuatku. Jadi Tuhan itu kekal. Menjadi sumber kekuatan kita. Tuhan itu kekal yang menjadi pertolongan kita. Jadi tidak ada yang kekal sekali lagi di dunia ini selain Tuhan. Ibrani 13 ayat 8 berkata seperti ini. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya saudara. Jadi Tuhan Yesus yang kekal sampai selama-lamanya. Teman kita yang selama ini kita agung-agungkan sebagai teman yang setia. Saudara akan temukan bahwa teman itu akan tusuk saudara dari belakang. Ya. Suami kita yang kita pikir the best husband in the world. Ya saudara ya. Satu kali bisa mengecewakan kita, betul? Yang pacaran-pacaran ini harus diajarin ini. Ya. Jangan pernah berpikir, kamu is the best. Kalau orang Surabaya bilang, dargombes. Dargombes itu BS. Ya, saudara ya. Enggak ada yang the best cuma Tuhan. Selama kita pegang sama Tuhan, Tuhan pegang kendali, semuanya jadi aman. Amin saudara. Nah pagi hari ini saya mau ajak kita belajar tentang ketidakperubahan Tuhan. Tuhan itu sangat luar biasa. Tidak berubah, banyak hal yang tidak berubah. Semuanya tidak berubah di dalam Tuhan. Kalau dulu dia pernah apa, saat ini dia tetap sama saudara. Tapi pagi hari ini saya mau sampaikan sesuatu tentang pertolongan Tuhan. Amin saudara. Tuhan tidak berubah dalam sisi menolong kita saudara. Tidak pernah berubah dari dulu menolong Abraham, Yakub, Ishak, Musa, Daud, siapapun ditolong Tuhan. Hari ini pun Tuhan akan menolong saudara dan saya. Siapa yang butuh pertolongan Tuhan saudara? Wah betul saudara. Hari-hari seperti sekarang ini apalagi saudara. Kita butuh pertolongan Tuhan. Maka pagi hari ini saya mau ajak kita untuk kita lihat. Supaya apa sih firman Tuhan berkata Tuhan tuh pengen kita tuh bisa menikmati pertolongan Tuhan terus. Tuhan tidak pernah berubah. Dia selalu siap menolong kita. Tapi yang berubah kita. Sehingga seringkali Tuhan gak bisa menolong kita. Saudara. Tuhan itu mau dan siap. Tuhan itu siap menolong kita. The things adalah seringkali kitanya yang gak mau dan tidak siap untuk ditolong Tuhan. Nah pagi hari ini kita mau lihat. Ada satu kisah yang kita mau jadikan acuan pagi hari ini saudara. Mari buka 1 Samuel 17 ayat 32 sampai 37. Saya akan bacakan dengan cepat, saudara dengarkan saudara. 1 Samuel 17 ayat 32 sampai 37 berkata seperti ini. Berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seorang menjadi tawar hati karena dia. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin. Ini ceritanya Daud mau berhadapan dengan Goliat saudara.
33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda, sedangkan dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku akan mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku akan menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu dari binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. 37. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa, dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Lalu Saul berkata kepada Daud, pergilah, Tuhan Yesus menyertai engkau. Saudara sudah pernah dengar cerita ini pastinya. Ini cerita sudah berulang-ulang. Berapa kali saya sudah pernah sampaikan, saudara. Tapi pagi hari ini biar kita belajar sesuatu dan diingatkan lagi, saudara. Ceritanya pada saat itu, saudara. Pasukan tentara Israel sedang berhadapan dengan tentara Filistin di lembah Terbantin. Dia berhadapan dan saat hari demi hari tentara Israel ternyata ketakutan menghadapi tentara Filistin karena ada seorang yang bernama siapa ini? Goliat ini, saudara. Goliat ini raksasa yang mengerikan. Tentara Israel pada takut. Gak usah tentara Israel. Rajanya sendiri takut, saudara. Nah, saat itu tahu-tahu Daud dikirim papanya. Daud, bawa makanan ini ke tempat kakak-kakakmu yang sedang menunggu untuk perang itu di sana. Daud berangkat ke tempat itu. Daud lihat apa, saudara? Yang Daud lihat, tentara Israel ketakutan semua, saudara. Mereka ketakutan. Dan dia melihat Goliat ini teriak-teriak sesumbaran mau membunuh semua tentara Israel. Goliat ini ditakuti satu orang, ditakuti semua satu tentara, barisan tentara Israel ini takut. Akhirnya apa? Daud sampai sana, Daud melihat situasi itu dan Daud bilang begini, let me see the king. Saya mau ketemu sama raja. Mana nah? Ketemukan saya sama raja. Dibawalah si Daud itu ke hadapan raja. Apa kata Daud, saudara? Ini yang dikatakan Daud yang kita baca tadi. Daud bilang yang tadi 32 terus sampai bawah itu. Daud berkata pada raja, raja jangan takut. Raja jangan menjadi tawar hati. Hambamu ini akan menghadapi Goliat. Ini Goliat, Saul sampai bilang gak mungkin bisa. Seringkali dalam kehidupan kita gitu ya, saudara. Ada masalah yang besar sekali dan kita berpikir gak mungkin ini rasanya nih. Saya bisa menyelesaikan masalah ini. Tapi apa, saudara? Yang paling keren yang kita mau belajar pagi hari ini. Ayat 37 boleh dibuka lagi. Ayat 37 tadi berkata seperti ini. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan cakar beruang, dia juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Dan saudara tahu ceritanya? Daud menang, saudara. Betul, saudara? Daud menang. Kenapa Daud bisa menang? Kenapa Daud bisa gak gentar pada saat dia menghadapi Goliat? Semua tentara gentar. Bahkan Saul rajanya gentar. Tapi kok Daud gak gentar. Bahkan bisa ngelawan Goliat. Bahkan menang, saudara. Ayat 37 ini kuncinya, saudara. Mungkin pagi hari ini kita sedang berhadapan dengan Goliat, saudara. Ya, saudara. Mungkin kita lagi takut. Aduh, sebentar lagi. Aduh, kata berita seperti ini. Aduh, aku harus ngapain nih? Harus pulang apa enggak nih aku nih? Aku harus apa tidur di gereja aja? Di rumah takutnya nanti disamperin, kalau di gereja paling enggak ada Om Aldo lah ya. Semua kan takut sama Om Aldo, amin saudara. Tapi Om Aldo bukan Goliat yang ditakuti orang-orang. Aldo adalah Daud, saudara, amin. Ya saudara, ternyata saya temukan kuncinya si Daud ini bisa enggak takut, enggak gentar berhadapan dengan masalah. Ternyata Daud ini fokusnya sama Tuhan, saudara.
Ayat 37 berkata, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa, dari cakar beruang. Di masa yang lalu, Tuhan yang sama akan tolong aku di depan. Dia fokus pada Tuhan yang pernah nolong dia. Dia percaya bahwa Tuhan yang sama yang akan nolong dia lagi di masa depan. Di sini siapa yang pernah mengalami pertolongan Tuhan, saudara? Enggak semua ya, saudara ya. Coba sekali lagi, saya mau lihat Tuhan biar lihat nih. Tuhan biar lihat bahwa kita pernah atau enggak, biar dicatat sama Tuhan yang pernah mengalami pertolongan Tuhan. Angkat tanganmu. Tahan dulu. Angkat tangan dan tahan, saudara, yang pernah mengalami pertolongan Tuhan. Dengarkan kata saya, saudara ya. Tuhan yang pernah nolong saudara akan nolong saudara lagi di 2025. Amin, tepuk tangan. Tuhan yang pernah nolong kita di 2024, 2023, di masa-masa yang lalu, Tuhan akan show off sekali lagi buat saudara-saudara. Di masa yang sulit seperti ini, kalau kita anak Tuhan tidak dibawa ke masa-masa sulit, kita tidak pernah bisa melihat kuasa Tuhan yang luar biasa, saudara. Saat ini Tuhan di atas ketawa-ketawa, saudara. Tuhan cuma bilang, you'll see. Kamu akan lihat kuasaku dinyatakan sekali lagi di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Fokus sama Tuhan. Kita belajar, namanya manusia, saya pun kalau ngadepin masalah, gentar enggak? Oh gentar. Kalau ada masalah, takut enggak? Pasti ada takutnya, saudara. Namanya manusia. Tapi kita pagi hari ini mau belajar untuk fokusnya sama Tuhan. Ada satu kisah di Alkitab yang saya suka. Yang tiap kali saya ada masalah dan saya gentar, saya selalu ingat ini, saudara. Ada kisah di Alkitab di Matius 14 ayat 22 sampai 31. Ingat, saudara, ini kisah apa? Ini kisah pada saat Petrus berjalan di atas air, saudara. Saat itu ceritanya para murid disuruh Tuhan. Setelah Tuhan Yesus dan murid-muridnya mengadakan pelayanan yang luar biasa. Memberi makan orang 5.000 orang. Ini itu dilakukan. Capek Tuhan. Sebagai manusia dia ada capeknya. Tuhan bilang, kalian pergi dulu deh. Naik perahu dulu ke seberang. Berangkat mereka, Tuhan Yesus gak ikut. Apa yang terjadi di tengah jalan? Di malam hari, saat dia sedang berlayar, tahu-tahu angin sakal, badai, ngamuk, saudara. Dan itu yang terjadi di tengah danau. Dia diombang-ambingkan. Akhirnya Petrus ini orang yang paling vokal. Yang paling kalau ngomong paling ngomong dulu baru dipikir, saudara. Dia bilang, Tuhan tolong aku. Tolong aku. Akhirnya ceritanya bagaimana? Datanglah Tuhan Yesus. Berjalan di atas air itu, saudara, malam-malam, saudara. Petrus dan teman-temannya para rasul itu teriak-teriak, tolong Tuhan, tolong Tuhan. Pada saat Tuhan datang, apa yang dikatakan Petrus? Hantu. Wah, ini sangat mencerminkan kita nih, saudara. Di tengah permasalahan, di tengah badai kehidupan yang sangat sulit, apapun yang terjadi yang kita hadapin dan kita mentok, seringkali pertolongan Tuhan kita nggak lihat, saudara. Tuhan sudah ulurkan tangannya buat kita, Tuhan sudah nolong, karena fokus kita bukan pada Tuhan, fokus kita pada permasalahan yang ada, Tuhan pun dikira hantu, saudara. Kalau saudara fokus dengan permasalahan yang ada lebih fokus daripada besarnya Tuhan, nggak aneh kalau saudara nggak melihat pertolongan Tuhan. Dan nggak aneh kalau Tuhan nggak sampai bisa menolong saudara. Karena saudara sendiri yang menolak, menampar tangan pertolongan Tuhan itu, saudara. Jadi Tuhan itu nggak selalu menolong kita. Tapi Tuhan selalu siap menolong kita. Ya, karena Tuhan itu cuman siap, cuman mengulurkan tangannya. Kalau saudara lihat nanti ceritanya. Pada saat Petrus itu fokus, kan dia bilang, pada saat Tuhan datang, dia bilang hantu. Tuhan bilang, ini aku, Tuhan. Dan Petrus bilang apa? Kalau itu kamu, kalau itu Tuhan, suruh aku keluar dari kapal itu. Dan apa yang terjadi? Petrus pada saat Tuhan bilang, keluar berjalan di atas air ini. Pada saat Petrus dengar kata-katanya Tuhan, Petrus keluar dari kapal itu dan Petrus bisa berjalan di atas air, saudara.
Tapi apa katanya? Firman Tuhan berkata, pada saat badai itu menerpa lebih kencang, Petrus merasakan tiupan angin yang lebih kencang lagi, saudara. Petrus mulai takut. Takut apa, saudara? Ya takut tenggelam lah ya, saudara ya. Pastinya ya. Dan apa yang terjadi? Tenggelam saat itu juga. Padahal Tuhan sudah bilang, keluar, berjalan. Tapi karena pada saat fokusnya Petrus bukan Tuhan lagi. Pada saat fokusnya Petrus itu, badai yang ada, anginnya kencang sekali ini. Petrus tenggelam. Tapi apa yang terjadi pada saat Petrus tenggelam? Dia bilang, ingat lagi bahwa ada Tuhan di situ. Tuhan tolong aku. Dia fokus sama Tuhan lagi. Akhirnya tangan Tuhan mengangkat dia. Dan dia selamat, saudara. Dia bisa naik lagi, saudara. Begitu pula dalam kehidupan kita, saudara. Pada saat masalah datang, semua pada saat ini kita bisa merasakan beban yang sama lah, saudara. Hari-hari ini ya, saudara ya. Tapi pagi hari ini firman Tuhan mau menegaskan kepada kita. Pada saat badai datang, apapun itu saat ini. Ayo fokuskan pikiran, hati, mata rohani kita kepada Tuhan. Karena pada saat kita fokusnya sama permasalahan itu, saudara, saudara akan tenggelam dalam masalah itu. Amin. Supaya kita peka dengan perintah-perintah Tuhan. Kalau kita fokus sama Tuhan, Tuhan akan kasih tahu. Seperti Petrus tadi, pada saat dia khawatir, dia takut, dia fokus sama Tuhan, dia bisa dengar perintahnya Tuhan. Keluar dari perahu itu, berjalan di atas air. Seringkali kita nggak bisa fokus pada Tuhan sehingga Tuhan ngomong apa, perkara Tuhan mau tolong, mau gimana, kita nggak bisa dengar, saudara. Pagi hari ini mari saudara, yuk kita mau belajar untuk yakinkan diri kita, fokuskan pada pikiran bahwa Tuhan itu nggak berubah. Tuhan itu dari dulu, sekarang sampai selamanya ya sama. Tuhan itu bisa menolong kita di masa yang lalu, Tuhan akan menolong kita di masa yang ke depan. Amin, saudara. Nah, pagi hari ini kita lihat lewat peristiwa Petrus ini, kisah Petrus ini, kita mau belajar bahwa kalau kita sendiri nggak bisa memfokuskan diri kita kepada Tuhan, Tuhan nggak bisa tolong kita, saudara. Satu kali Ayub pernah berkata di Ayub 3 ayat 25 seperti ini, saudara. Ayub 3 ayat 25. Dipegang, ingat, ini penting sekali. Karena yang kutakutkan, itulah yang menimpa aku. Dan yang kucemaskan, itulah yang mendatangi aku. Saat ini mungkin kita menghadapi permasalahan. Dan kita takut. Aduh nanti begini. Aduh nanti begitu. Firman Tuhan berkata, itu yang akan menimpa kita. Kita cemas. Aduh ini sebentar lagi nih ada ini nih. Sebentar lagi katanya news di luar akan seperti ini. Seperti itu. Aduh aku nih berbahaya. Hati-hati saudara. Kalau saudara cemas, itu yang akan mendatangi kita, saudara. Tapi kalau saudara balik, aku tidak takut, maka itu tidak akan menimpa aku. Amin, saudara. Aku enggak cemas, karena sehingga itu tidak akan mendatangi aku. Yang kita takutkan, buang. Kata firman Tuhan, kata ada lagunya, ku tidak takut, sebab kau sertaku, ku tidak bimbang. Sebab engkau Allahku. Wah, Tuhan tuh memegang kita dengan tangan kanannya, saudara. Amin, saudara. Tuhan selalu megang. Jadi apa yang kau takutkan, itu akan menimpa. Berarti hati-hati, saudara. Begitu pula dalam kehidupan kita. Saat di tengah masalah, yuk kita mulai fokuskan kepada kehebatan Tuhan kita, saudara. Jangan fokus kepada permasalahannya. Ya, of course lah, saya percaya. Saya sendiri sering ditempatkan di tempat di mana kita ada di persimpangan, betul saudara? Kalau kita menghadapi permasalahan yang sulit, kita kadang bisa bilang, iya firman Tuhan ngomong gitu, tapi ini nyatanya. Nyatanya saya harus memilih. Saya mau percaya dengan Tuhan yang hebat, atau saya mau percaya dengan permasalahan yang juga dahsyat ini. Kayaknya kadang seringkali masalah kita nggak ada jalan keluarnya, betul saudara? Halah, apa coba? Apa? Masalahnya apa nih?
Istilahnya mungkin sekarang kita dengar, bentar lagi imigrasi boleh ke sekolah-sekolah, ke hospital, ke gereja yang selama ini beratus-ratus tahun. Hukumnya tidak ada yang boleh masuk ke dalam gereja. Saudara tahu kenapa pintu itu merah? Pintu gereja kita merah, itu bukan karena kita pendukung PDI Perjuangan. Ya saudara, bukan. Kenapa pintu-pintu gereja ini, kalau saudara lihat, pintu-pintu gereja tua di Amerika, di Eropa, itu warnanya merah. Karena zaman dahulu, wah ini berangkat lagi kita mau dari zamannya Musa, saudara. Ingat kisah waktu Tuhan marah, Tuhan mengirimkan malaikat maut untuk masuk ke Mesir. Tuhan bilang, oleskan darah anak domba di atas pintu-pintu rumahmu. Maka aku akan melalukan kalian dari malaikat maut. Ini berjalan terus sampai gereja bertumbuh. Gereja pintunya warna merah. Karena apa? Orang yang kesulitan, orang yang mengalami permasalahan, itu boleh masuk ke gereja. Dan gereja boleh melindungi. Dan pemerintah gak bisa touch. Itu dulu, saudara ya. Dulu. Tapi sejak 6 hari yang lalu, Januari 20, 2025, segala sesuatunya berubah. Jangan kaget, gak apa-apa, dunia ini terus berubah. Dunia ini terus berubah. Tapi satu yang gak berubah, siapa saudara? Yesus, tepuk tangan buat Tuhan kita. Dia gak pernah berubah. Dia dulu, sekarang, sampai selamanya sama saudara. Besok pintunya kita cat warna apa maksud? Hijau, ganti hijau. Udah gak merah lagi. Sebagai anak-anak Tuhan, jujur kita seringkali takut. Betul saudara? Gak ada yang gak pernah takut. Saya yakin semua pasti pernah mengalami ketakutan. Tapi pagi hari ini firman Tuhan berkata, fokuskan pandanganmu kepada Tuhan. Yesaya 40 ayat 31 berkata seperti ini. Saudara. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Apa sih? Maksudnya apa itu? Menanti-nantikan Tuhan. Menantikan Tuhan maksudnya fokusnya pada Tuhan. Menantikan Tuhan maksudnya mencari Tuhan. Menantikan Tuhan maksudnya berharap kepada Tuhan. Kalau saudara berharap kepada Tuhan, orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan. Orang-orang yang menantikan Tuhan, firman Tuhan bilang akan mendapatkan kekuatan seperti Raja Wali. Sayapnya, kaki-kakinya akan kuat. Raja Wali itu musuhnya apa sih? Raja Wali itu di darat, di udara aman begini gak ada musuhnya. Semua takut sama Raja Wali. Musuhnya dia adalah awan dan badai angin. Tapi firman Tuhan berkata, seumpama Raja Wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Jadi kita akan diberikan kekuatan untuk menghadapi badai. Ya, sekarang masalah apa yang ada di hadapan kita? Kalau kita menantikan Tuhan, fokuskan pikiranmu sama Tuhan. Kayaknya yang gak mungkin itu akan menjadi mungkin, saudara. Kita lemah, lesu, gak kuat Tuhan, aku gak kuat. Tuhan akan kasih kekuatan. Ya, jadi pagi hari ini Tuhan ngomong, nantikan Tuhan. Firman Tuhan berkata, fokus pada Tuhan. Maka Tuhan akan kasih kekuatan. Saat fokus pada Tuhan, masalah hilang tak saudara? Enggak. Pada saat kita fokus sama Tuhan, berharap pada Tuhan, masalah tahu-tahu bim salah bim. Hilang? Enggak saudara. Masalah tetap ada di depan kita. Masalah tetap ada, harus kita hadapin. Seperti Daud, saat dia berharap kepada Tuhan, dia boleh show off di depan Saul. Bos, aku tuh pernah ditolong Tuhan. Di masa lalu Tuhan pernah menolong aku. Beruang singa, aku robek mulutnya. Daud lagi ngomong nih, Tuhan tuh pernah nolong aku loh. Tuhan tuh pernah nolong aku di masa lalu. Tuhan akan menolong aku mengalahkan Goliat ini. Goliatnya masih? Masih. Harus fight sama Goliat gak? Tetap fight. Tapi kekuatan itu ada. Dia jadi berani. Saudara gak aneh, nanti kalau saudara fokuskan pikiranmu sama Tuhan. Fokuskan pada pertolongan Tuhan.
Fokuskan pada kehebatan Tuhan akan menolong saudara. Apapun berita yang ada hari-hari ini saudara. Bahkan kalau besok tolak dalam nama Yesus. Besok ternyata betul. AIS 3 huruf, jangan ngomong AIS. 3 huruf kan yang terkenal di antara kalangan kita ya. Yang tersohor itu kan 3 huruf ya. 3 huruf itu datang dan masuk ke sekolah-sekolah. Bahkan masuk ke gereja pun. Kalau saudara fokuskan pikiranmu pada Tuhan saudara ya. Saudara akan mempunyai kekuatan. Saudara gak akan takut. Bahkan saudara akan bilang sama orang lain. Jangan takut. Kayak Daud. Dia fokuskan pikirannya pada kehebatan Tuhan. Sehingga dia bisa kasih kekuatan. Seperti yang Om Aldo tadi bilang. Jangan malah kita menyebarkan ketakutan. Orang yang menyebarkan ketakutan. Itu orang yang tidak fokus sama Tuhan saudara. Orang yang hari-hari kasih tentang info-info ketakutan-ketakutan. Berapa hari, 2 hari yang lalu. Saya diomongin istri saya. Ini berita nih. Bener nih, sudah orang kirim. Sudah terjadi raid, sudah terjadi penggerbekan nih. Di sekolahan, gini. Malamnya bilang, salah. Belum ada, itu cuman gosip. Jangan jadi kayak Saul. Saul ini orang yang menebarkan ketakutan. Daud mau maju, Saul bilang apa? Jangan. Ya, dia itu raksasa. Dari kecilnya udah di-train jadi tentara. Kamu sih apa? Gak mungkin bisa. Keluar dari tempat ini saudara mau jadi Daud apa Saul? Ayo coba kita lihat. Nanti kita salaman ya ya di depan ya. Nanti saya mau tanya, Daud apa Saul? Kalau saudara bilang Saul, masuk lagi. Ya, dengerin lagi. Saya harap semua jadi Daud. Yang keluar di luar sana. Kasih kekuatan sama orang. Jangan takut. Jangan takut. Ya, Roma 8:28 berkata bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa saudara? Kebaikan. Bagi orang yang mengasihi dia. Kalau saudara mengasihi Tuhan, Tuhan selalu bilang baik. Segala sesuatu itu pasti baik. Amin. Segala sesuatu akan baik-baik saja. Amin saudara, aman kata pastor, aman. Emang Daud sudah hebat, fokus sama Tuhan, berhadapan dengan Saul, berhadapan dengan Goliat. Tahu-tahu Goliatnya jadi Hello Kitty saudara? Kan enggak, Goliat tetap raksasa. Goliat tetap gede, tetap ganas, tetap galak. Tapi Tuhan kasih kekuatan. Sekali swing, langsung boom ya saudara. 1 kali swing. Ini artinya apa saudara? 1 kali swing. Tuhan gak akan bikin kesulitan terlalu sulit buat kita. Tuhan kasih kekuatan, sayap kita akan kuat menghadapi segala permasalahan. Amin saudara. Yuk pagi hari ini saudara. Kalau saudara saat ini fokus sama Tuhan, saudara berarti sedang membiarkan Tuhan untuk menolong saudara. Tapi kalau saudara fokus masalahnya terus. Masalahnya yang difokuskan. Iya, ada Daud datang. Wah, Pastor Aldo datang. Kuat enggak apa-apa, kekuatan. Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih keamanan. Tenang aja kita hadapi semua bersama-sama. Pastor, mentang-mentang pastor ini citizen. Waduh. Ya kan? Pastor citizen bisa bilang seperti itu. Kalau saya kan beda, situasinya lain. Ini saya pernah soalnya digituin saudara ya. Saya bilang tenang, semua akan baik-baik saja. Tuhan pasti melindungi kita anak-anaknya yang mengasihi dia. Tuhan melindungi orang-orang yang punya paspor biru. Dia malah bilang gitu saudara. Ya kan saya susah juga ya. Digituin saya masih kasih kekuatan, orang bilang kamu enak, aman. Orang-orang yang di luar aman, semua aman. Gak ada yang aman, saya kasih tahu semua di sini. Gak ada yang aman. Saya pernah bilang di sini ya, bulan lalu ya. Pernah bilang orang yang punya naturalisasi aja akan bisa didenaturalisasikan. Yang punya green card, apalagi siapa yang punya green card? Apalagi lebih gampang lagi saudara. Gak ada yang bisa sombong di tempat ini. Amin. Gak ada yang bisa sombong. Yuk mari kita hadapi permasalahan bersama-sama. Saudara bersaudara saling menguatkan. Kita kasih kekuatan satu sama lain. Kuatkan dirimu dulu sendiri.
Fokuskan pandanganmu kepada Tuhan. Lihat kekuatan Tuhan, pertolongan Tuhan yang gak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Kami percaya pada saat kita fokus kepada Tuhan. Pada saat kita lihat Tuhan gak pernah berubah. Dulu pernah nolong saya bisa sampai Amerika kok. Saya bisa masuk ke Amerika aman. Bisa sampai bahkan saya sudah 30 tahun di Amerika. Bahkan saya gak punya surat pun aman. 30 tahun gak punya surat aman. Saat ini Tuhan juga akan pakai jalannya Tuhan untuk menolong saya. Amin. Saudara akan melihat kuasa Tuhan dinyatakan. Saudara akan melihat mujizat Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan saudara. Amin. Coel kanan kirimu. Tuhan gak berubah. Tuhan gak berubah. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Teman-teman musik boleh tolong saya. Satu kali saudara, saya akan tutup dengan ini saudara. Satu kali Yesus bertemu dengan 2 orang buta. Ya. Ada 2 orang buta datang kepada Tuhan. Matius 9 ayat 28-29 berkata seperti ini. Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku akan melakukannya? Maksudnya akan menyembuhkannya. Karena mereka minta disembuhkan. Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Pagi hari ini, kalau saudara percaya Yesus tidak pernah berubah, dia gak pernah berubah. Kalau saudara percaya Yesus lebih besar dari masalah saudara, Yesus lebih besar. Kalau saudara percaya pagi hari ini, Tuhan Yesus itu bisa menolong saudara, dia bisa menolong saudara. Tapi kalau saudara tidak percaya, saudara ragu, semua itu gak akan terjadi saudara. Pagi ini apapun masalah saudara, saudara datang dengan masalah apapun, sakit penyakit, keuangan, keluarga, hubungan dengan suami istri, apapun masalah saudara. Firman Tuhan cuma mau ngingetin, ayo fokuskan matamu kepada pertolongan Tuhan. Fokuskan bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Dulu dia pernah menolong saya, saat ini dia tetap akan menolong saya. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang gak pernah berubah. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Anak-anakmu percaya, kami percaya bahwa Engkau gak pernah berubah. Kuasamu tetap dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Pertolonganmu tetap dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami percaya, iman kami teguh bersama dengan Engkau. Kami percaya mujizat-Mu akan dinyatakan. Kekuatan itu akan ada. Pertolongan itu akan ada. Sehingga kami boleh menjalani, melewati permasalahan demi permasalahan itu di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Amin. Tak berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan memberkati. amin. Ku yakin Tuhan melindungi. Yes, Lord. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Amin Tuhan. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku,
Sama-sama katakan Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku sehelai rambutku. Aminin saudaraku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup kita. Tuhan akan menjaga kita, akan menolong kita. Terjadilah sesuai dengan apa katanya? Imanmu. Materaikan firman-Mu Bapa, biar setiap kami bergumul bersama Yesus dan mengalami Yesus secara pribadi. In Jesus mighty name, amen, amen. Saudaraku, mari kita persiapkan persembahan kita. Kalau ada amplop, Anda bisa ambil amplop di belakang. Dan selagi Anda makan di Pex Cafe dengan pay as you wish, ayo ngomongin sesuatu yang membangun iman, yang menguatkan iman satu dengan yang lain. Untuk Anda yang mau mengikuti training, nanti ketemu dengan jam 1 siang. Ajak juga teman-teman dan keluarga lainnya untuk dapat edukasi yang benar. Oke? Mari kita bawa amplop di tangan kanan kita. Yang kami mau lihat adalah tangan Tuhan. Yang kami fokuskan adalah kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami. Saat ini kami mau bawa persembahan kami sebagai ucapan syukur, terima kasih kami, dan sebagai bukti iman kami bahwa kami gak takut, kami gak gentar, bahwa Tuhan adalah Jehovah Jireh. Tuhan yang akan menyediakan segala kebutuhan kami di sepanjang umur hidup kami. Aku berdoa terus ada kekuatan yang datang dari Yesus Tuhan. Gak merubah akan tujuan Tuhan bawa kami di kota ini. Bahwa kami akan menjadi garam dan terang dunia. Kami menjadi garam dan terang buat kota ini. Kami hadir bukan sendirian. Tapi kami hadir bersama kekuatan yang maha besar, Yesus Kristus di dalam kehidupan kami. Saudaraku, mari bersama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan, mari semua angkat kedua tangan kita. Lift up your hands, angkat tangan kita. Keberserahan kita, kepercayaan kita kepada Yesus Tuhan. Dengan kuasa dan otoritas yang Tuhan berikan, pulanglah dengan kasih dan damai Tuhan. Tuhan yang mengarahkan wajahnya dan menyinari engkau dengan sinar kemuliaannya. Kuat kuasa Roh Kudus yang menyertai Anda saat masuk saat keluar. Tuhan sendiri yang memperluas daerah kekuasaanmu ke kiri ke kanan. Dan apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil. Jadilah terang, jadilah garam, jadilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dan fokus terus akan kebesaran Tuhan kita. Segala hormat puji syukur hanya bagi Yesus Tuhan. Dan sekarang sampai selama-lamanya. Gereja Tuhan sama-sama katakan. Katakan amin. To God be the glory. To God be the glory. To God
God bless you next week.